Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Subrani dari MJ506, mata kuliah akuntansi biaya. Dan saya berterima kasih kepada Budia sebagaimana dosen akuntansi biaya yang telah memberikan suatu kesempatan kepada saya untuk bisa mereview jawaban ujian tengah semester di semester ganjil ini. Di sini saya akan membahas terkait jawaban UTS akuntansi biaya di semester ganjil ini dengan satu kasus, yakni soal pertama, analisis cost volume profit. Dalam instruksinya itu berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai analisis cost from profit. Untuk kasusnya yaitu PT Brands adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Untuk itu, manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya melakukan analisis cost volume profit ataupun CPV untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba yang mungkin diperoleh. Data operasi tahunan perusahaan adalah sebagai berikut. Harga jual per botolnya itu 25.000, biaya variabel per botolnya itu 15.000. Biaya tetap tahunannya itu 1.200.000 juta. Kapasitas maksimum produksinya itu 200.000 per botol per tahunnya. Manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk peningkatan penjualan. Untuk strategi pertamanya yaitu promosi intensif. Nah, biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun. Kemudian diperkirakan dapat meningkatkan penjualan menjadi 140.000 botol per tahunnya. Untuk strategi B kedua yaitu diskon harga. Harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol. Diperkirakan peningkatan volume hingga 160.000 per botol. Eh, kita mesti tahu juga untuk penjelasan daripada analisis cost volume profit. Di sini saya akan menjelaskan analisis cost volume profit. Analisis CPP merupakan metode analisis akuntansi manajemen yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. CPP juga berperan penting membantu manajemen dalam hal sebagai berikut. Poin yang pertama itu membantu menemukan break-even point atau BEP. Kemudian selanjutnya menganalisis dampak perubahan harga, biaya, dan volume. Kemudian poin ketiga, mengukur margin of safety. Kemudian juga yang keempat menilai resiko usaha melalui degree of operating leverage atau DOL. Nah, kemudian untuk instruksi selanjutnya yang kedua yaitu diperintahkan untuk menghitung kontribusi margin margin kontribusi ataupun CM, rasio dan break even point dalam unit dan dalam rupiah. Tuh. Nah, dalam unit dan rupiah. Kemudian untuk instruksi yang kedua itu jika perusahaan menjual 120.000 botol, hitung total kontribusi margin, laba operasional, operasi income, kemudian margin of safety, unit and persentase. Dan untuk instruksi yang ketiga, analisis kedua strategi. Strategi A, promotion insentif, hitung laba operasi setelah penambahan biaya promosi sebesar 300 juta.
Kemudian untuk strategi B, diskon harga. Hitung laba operasi setelah menurunkan harga dan meningkatkan volume menjadi 160.000 botol. Yang keempat, instruksinya yaitu hitung degree of operating leverage ataupun DOL pada volume 120 botol. Berikan interpretasi bagaimana risiko operasional perusahaan berdasarkan nilai DOL. Tuh. Oke, sini akan membahas jawaban daripada instruksi yang kedua, yakni pertama, hitung kontribusi per unit, margin kontribusi, CM rasio, dan break even point dalam dan dalam rupiah. Untuk kontribusi per unit, yaitu harga jual per botol dikurangi biaya variabel per botol, yakni 25.000 dikurangi 15.000, nilainya yaitu 10.000. Kemudian untuk margin kontribusi ataupun CM rasio, kontribusi per unit bagi harga jual per botol, yakni 10.000 dibagi 25.000, yaitu 40%. Dan untuk BEV ataupun break even point-nya, BEV dalam unit, yang pertama BEV dalam unit, yakni biaya tetap tahunan atau kontribusi per unit bagi kontribusi per unit, yaitu saat 1000 eh sa- 1.200.000.000 dibagi 10.000, yakni 120.000 botol. Kemudian BEV dalam rupiah. BEV dalam unit dikali harga jual per botol, yaitu 120.000 dikali 25.000, nilainya yaitu 3 juta rupiah. Dan untuk yang kedua, jika perusahaan menjual 120 botol, hitung total kontribusi margin. Untuk total CM atau contribution margin, yakni penjualan dikali kontribusi per unit, 120.000 dikali 10.000 sama dengan, yakni nilainya 1.200.000.000. Kemudian untuk poin B, laba bersih operational income. Laba bersihnya, total contribution margin dikurangi biaya tetap tahunan, yakni 1.200.000.000 dikurangi 1.200.000.000 sama dengan nilainya nol. Tuh. Diketahui bahwa kondisi perusahaan pada titik break even. Untuk poin C, margin of safety ataupun MOS eh, dalam unit dan persentase. MOS unit dalam unit, kan penjualan dikurangi break even, 120.000 dikurangi 120.000 sama dengan nilainya nol. Untuk MOS dalam persen, MOS unit dibagi per penjualan kali 100%, yakni 0 dibagi 120 dikali 100%, yaitu nilainya 0%. Analisis kedua strategi. Kemudian poin ketiga, diperintahkan untuk menganalisa kedua strategi. Untuk strategi pertama, poin A, yaitu promosi insentif. Hitung laba operasi setelah menambahkan biaya promosi 300 juta rupiah. Tambahan biaya promosi 300 juta tahun yang diperkirakan meningkat, meningkatkan penjualan per tahunan menjadi 140.000 botol per tahun. Sehingga biaya tetap baru, yakni 1.200.000.000 ditambah 300 juta sama dengan 1.500.000.000. Kontribusi margin, penjualan dikali kontribusi per unit, yakni 140.000 dikali 10.000 sama dengan 1.400.000.000. Untuk laba operasi, kontribusi margin dikurangi biaya tetap tahunan,
1.400.000.000 dikurangi 1.500.000.000. Dan nilainya minus 100 juta. Jadi bisa menarik kesimpulan bahwa strategi promosi insentif menyebabkan kerugian sebesar 100 juta rupiah. Untuk poin B, mengenai strategi diskon harga. Hitung laba operasi setelah menurunkan harga dan peningkatan volume menjadi 160.000 botol. Harga diturunkan menjadi 23.000 per botol yang diperkirakan dapat peningkatan volume hingga 160 botol per tahun. Untuk kontribusi per unit, harga jual per botol dikurangi biaya variabel per botol, yakni 23.000 dikurangi 15.000 sama dengan 8.000 rupiah. Total CM penjualan dikali kontribusi per unit, yakni 160.000 dikali 8.000. Untuk nilainya 1.280.000.000. Laba operasi total CM dikurangi biaya tetap per tahunan, yakni 1.280.000.000 dikurangi 1.200.000.000 di eh, nilainya yakni 80 juta. Dan untuk kesimpulannya yaitu strategi diskon harga menghasilkan laba 80 juta. Kemudian untuk instruksi yang keempat, hitung degree of operating leverage pun DOL. Pada volume 120 botol, berikan interpretasi bagaimana risiko operasional perusahaan berdasarkan nilai DOL gitu, tersebut. Contribution margin, penjualan dikali contribution per unit, 120.000 dikali 10.000, yakni nilainya yaitu 1.200.000.000 rupiah. Laba operasi, contribution margin, dikurangi biaya tetap tahunan, yakni 1.200.000.000 dikurangi 1.200.000.000 hingga nilainya 0. DOL, contribution margin, dibagi laba operasi 1.200.000.000 dibagi 0, nilainya tidak terhingga, kan? Diketahui untuk interpretasinya. DO yang pertama, DOL tidak dapat dihitung karena labanya nol. Kemudian perusahaan berada pada zona risiko operasional tinggi. Kemudian perubahan kecil menunjukkan akan sangat berdampak pada laba dan rugi. Oke. Baik, mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester di semester ganjil ini dalam mata kuliah akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.